Shalom saudaraku, kita bertemu kembali di dalam renungan harian di Lahir Baru ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, seperti biasa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang senantiasa mengasihi dan mencintai kami, yang tidak pernah menyerah mencintai kami. Bapa yang baik, kami akan masuk di dalam renungan harian ini. Tuhan yang menguasai hidup kami, supaya hidup kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam renungan harian kita dengan judul Allah yang tidak pernah menyerah mencintai kita, yang terambil di dalam Zefanya 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Saudaraku, pernahkah saudara merasa lelah karena mencintai seseorang? Mungkin itu anakmu yang terus memberontak, atau pasanganmu yang tak lagi mendengarkan, atau temanmu yang selalu mengecewakan. Cinta itu indah, tetapi kenyataannya cinta itu melelahkan. Apalagi kalau kita merasa dicintai hanya saat kita berhasil, saat kita sempurna, saat kita layak. Lalu muncul pertanyaan yang diam-diam sering mengusik hati kita, mengganggu hati kita. Bagaimana kalau Tuhan juga menyerah mencintai aku? Aku terlalu sering jatuh, terlalu sering gagal. Apakah Ia masih mau bertahan? Apakah Tuhan bisa jenuh dengan aku? Saudaraku, hari ini melalui satu ayat kecil dari kitab kecil bernama Zefanya, Tuhan menjawab dengan suara lembut dan tak tergantikan. Aku tidak pernah menyerah mencintaimu, kata Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian tadi kita bacakan Zefanya 3 ayat 17. Saudaraku, ini bukan sekedar ayat penghiburan. Ini pernyataan identitas Tuhan kita. Ia bukan Allah yang jauh. Ia bukan Allah yang menonton dari kejauhan. Ia adalah Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Mungkin hari-harimu penuh tekanan, tanggung jawab tak berujung, anak-anak yang mulai menjauh, pekerjaan yang makin berat. Tapi perhatikan ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bukan hanya di gereja, tapi di ruang tamu rumah kita, di dapur tempat engkau menangis diam-diam, di kursi kantor yang penuh tekanan, bahkan di sudut hati yang tidak ingin orang lain tahu. Tuhan ada di sana. Lalu ayat ini berkata, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudaraku, Tuhan tidak datang hanya sebagai pengunjung. Ia datang sebagai pahlawan. Saat engkau tidak kuat berperang, saat tanganmu gemetar karena terlalu banyak beban, Tuhan berkata, aku berperang untukmu. Aku memberi kemenangan. Engkau mungkin merasa gagal, tapi Tuhan tidak menilai berdasarkan hasilmu. Ia melihat hatimu yang terus berharap kepadanya. Dan ini bagian yang membuat hati kita bergetar.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tapi tunggu dulu, masa iya aku yang penuh kesalahan ini membuat Tuhan bersukacita? Ya, karena engkau adalah miliknya, bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau miliknya. Engkau dikasihi. Saudara tahu seperti apa kasihnya? Ayat ini melanjutkan, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Kata membaharui dalam bahasa aslinya mengandung arti menenangkan, menyembuhkan, memulihkan. Kasih Tuhan itu tidak datang membawa daftar kesalahan. Ia datang membawa pengampunan. Kasihnya menyentuh luka masa kecilmu. Kasihnya menyeka air matamu yang engkau sembunyikan. Kasihnya berkata, aku tahu siapa kamu dan tetap aku mengasihimu. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ia bersorak-sorak karena engkau. Dalam teks ini seperti Allah bernyanyi kegirangan karena kita. Bayangkan di tengah suara dunia yang mengecilkanmu, yang mencemoohkanmu, yang menyalahkanmu, Tuhan menyanyikan lagu tentangmu. Ada lagu di surga dan namamu ada di dalamnya. Saudara, saya ingin menceritakan satu cerita ilustrasi. Seorang ayah menemukan sebuah lukisan anaknya di lantai. Lukisan itu rusak, kusut, penuh coretan. Warnanya tidak jelas, bentuknya juga tidak sempurna. Tapi sang ayah justru membingkainya dan menaruhnya di ruang tamu. Temannya bertanya, kenapa kamu pasang lukisan sejelek ini? Sang ayah menjawab sambil tersenyum, karena anakku yang membuatnya dan aku mencintainya. Saudaraku, itulah hati Bapa kita. Ia melihat hidup kita yang kusut, penuh kegagalan, tidak sempurna, tapi ia tetap membingkai kita dengan kasih. Ia tidak membuang, ia menempatkan kita di tempat yang berharga, karena ya kita adalah miliknya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kepada saudara yang masih muda, Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Ia tahu kamu sedang berjuang, ia tahu kamu sedang bingung, tapi jangan lari dari kasih-Nya. Jangan sembunyi, pulanglah. Masih ada lagu tentang kamu yang Tuhan nyanyikan hari ini. Dan kepada saudaraku yang dewasa, Tuhan tahu lelahmu. Ia tahu kamu berpura-pura kuat demi keluarga. Tapi ia juga tahu hatimu menangis diam-diam. Dan ia tidak menyerah. Ia tetap pahlawanmu. Dan kepada saudaraku yang sudah tua, tubuh boleh melemah. Anak-anak mungkin sudah sibuk sendiri, tapi kasih Tuhan tidak pernah tua. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku menanggung kamu terus. Hari ini kita diingatkan bahwa dunia bisa berubah, orang bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Maka jangan ukur kasih Tuhan dari situasi hidupmu. Jangan nilai cintanya dari lancar atau tidaknya harimu. Ujilah dari salibnya. Ukurlah dari apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Ukurlah dari firman-Nya. Jika Tuhan masih bersorak karena hidupmu, apakah engkau masih bersyukur atas kasih-Nya? Apakah engkau masih rela diubahkan oleh kasih-Nya? Sebab Tuhan masih menyanyi, bukan karena kita luar biasa, bukan, tapi karena kasih-Nya tak pernah menyerah. Jadi, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang engkau hadapi hari ini, ingat ini, Allah tidak menyerah mencintai kita. Maka jangan pernah menyerah berjuang buat
keluargamu, buat hidupmu terlebih. Dan jangan menyerah berjalan bersamanya. Marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, buat renungan hari ini yang telah membuat kami tahu dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang tidak pernah menyerah mencintai kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berjalan dengan kami dan kuatkan kami dengan kehadiran-Mu, dengan pelukan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dengan renungan harian kita berikutnya. Haleluya.